Ini pakai ini aja. Cek, cek. Cek. Sudah kelihatan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah dirahmati Allah, perbandingan hadis-hadis kunut subuh ini kita bicarakan tujuannya supaya kita mengerti bahwa kunut dan tidak kunut ya, menggunakan kunut dan tidak kunut, ulama sepakat ini sholatnya sah tidak? Sah. Ya, kunut dan tidak kunut sholatnya apa? Sah. Cuma di sini bedanya di mana? Hanya masalah afdoliyah, masalah keafdolan. Jadi setiap perbedaan pendapat yang ada di umat Islam, baik yang sudah dijelaskan oleh ulama salafus soleh terdahulu ataupun yang masalah-masalah kontemporer zaman sekarang, itu semuanya harus dirujuk kepada pendapat salafus soleh ataupun para pengikutnya yang bermanhaj dan bermadhab yang sama, sehingga nanti dalam perbedaan pendapat tidak ada saling menyalahkan. Sebenarnya pembahasan ini udah selesai nih Pak. Kunut sah, yang nggak kunut sah, yang nggak sah yang nggak sholat, gitu. Jadi udah selesai pembahasannya nih. Kita ganti tema lain. Hadirin, saya membawakan masalah ini tujuannya supaya umat tercerahkan, jangan nanti dia termakan, tergoda karena dia mempelajari agama dari YouTube, ya, dia mempelajari agama dari Instagram ataupun dari TikTok. Ternyata yang didengerin adalah orang yang menyatakan kunut subuh itu nggak ada dalilnya, hadisnya lemah, bid'ah. Nah, itu yang tidak boleh. Baik, para jemaah,
Secara umumnya itu salafus soleh adalah ada 4. Ulama salafus soleh itu ya yang paling terkenalnya adalah dalam artian fikih 4 madhab ya. Ulama soleh itu kan terkenalnya ada 4 madhab. Semuanya ini salafus soleh. Yang pertama adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi ini kelahiran 80 Hijriah. Berarti beliau dengan Nabi jaraknya cuma 79 tahun atau 69 tahun. Karena Rasul meninggal tahun 11. Ya, dekat banget nih, paling seniornya nih. Ilmu beliau dengan Nabi Muhammad jaraknya cuma 1 orang. Imam Hanafi, sahabat Huzaifah Rasulullah. Imam Hanafi, sahabat Anas Rasulullah. Saya belajar ilmu hadis zaman sekarang, kita runut dari guru-guru saya itu. Di antaranya dari saya belajar dari Syekh Mufti Nizamuddin Syamsi, beliau daripada Syekh Anwar Syah Kashmiri, beliau daripada Syekh Salimullah Khan, beliau daripada Syekh Anwar Kashmiri, nanti berpusat kepada Syekh Abdullah Sindi, berpusat kepada Syekh Waliullah Dehlawi, terus naik sampai Imam Nawawi. Itu semuanya saya hitung ada 37. Ini cuma 1 orang. Ya. Yang kedua adalah Imam Maliki. Beliau adalah kelahiran 93 Hijriah. Jadi salafus soleh adalah ulama yang hidup ya abad pertama sampai ke-3 Hijriah. Ulama salafus soleh adalah ulama ya, ulama yang hidup abad 1 sampai 3 Hijriah. 3 ke atas disebut bukan ulama salaf, tapi ulama kholaf. Ulama kholaf artinya generasi penerus. Kalau salaf generasi terdahulu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau umat Islam semuanya mengikut salah satu dari 4 mazhab yang sedang saya sebutkan, itu sebutannya salafi. Gitu. Pengikut salaf soleh. Saya Pak orang Betawi Roblong. Dinisbatkan. Jadi Betawi kan gitu. Antum orang Jawa dinisbatkan Al-Jawi, nggih, ngoten. Kalau orang Sunda, Sundawi gitu. Jadi pengikut salafus soleh. Saya rasa semua umat Islam tuh salafi gitu. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Yaman, kebanyakan ikut mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nomor 3 nih. Tuh. Jadi semuanya, jadi salafi itu bukan satu golongan. Orang yang mengikuti salah satu 4 mazhab itu namanya adalah salafi, pengikut salafus soleh. Apa itu? Imam Syafi'i kelahiran berapa? 150 Hijriah. Ya. Imam Hambali atau Imam Ahmad. Imam Hambali sama Imam Ahmad sama. Ini kelahiran daripada 167 Hijriah. Jadi rata-rata hidupnya di abad pertama, abad kedua, sampai abad ketiga. Lihat. Ini yang disebut dengan salafus soleh. Pengikutnya, ya, Imam Hanafi diamalkan di mana mazhabnya? India, Pakistan, Bangladesh, ulama-ulama muslimin di Prancis, di Australia, banyak mengikuti Imam Hanafi. Imam Maliki diamalkan di mana? Maroko, Maghrib, ya, Libya, Lebanon. Tempat Ustadz Adi Hidayat belajar itu di Libya. Itu mazhabnya Imam Maliki kebanyakan. Terus Imam Syafi'i, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Terus apalagi? Yaman. Itu rata-rata orang Mesir, rata-rata orang mazhab Syafi'i. Imam Ahmad, Saudi Arabia. Tuh. Ya, mazhab Imam Hambali. Saudi, Qatar atau sebagian daripada Kuwait dan yang lainnya itu bermadzhab Imam Hambali, Imam Ahmad. Baik. Jadi hadirin dari 4 mazhab ini, 2 imam kunut, 2 imam tidak kunut. Jadi enak. Nanti kita bawakan nih kitab-kitabnya. Kitab-kitab yang besar-besar hadirin. Bagaimana Imam Syafi'i tidak kunut ketika beliau sholat di masjid yang kunut.
Maaf. Imam Syafi'i tidak kunut di masjid yang memang tidak kunut. Imam Syafi'i datang nih ke Baghdad. Masya Allah, yang dikedepankan bukan dalil, tapi akhlak. Ini harus dimiliki oleh seluruh pendakwah, oleh seluruh ustadz. Jadi menjelaskan jangan jadi satu jalur, lalu memukul yang ini, mengambil yang ini, tidak. Tapi kalau menyatakan saya yakin yang ini benar, yang ini saya tidak pakai, tapi ada pendapatnya, itu namanya gentle gitu. Tapi ditampilkan juga dalilnya seperti yang akan kita sebutkan. Imam Hanafi tidak kunut. Imam Maliki kunut. Imam Syafi'i kunut. Lihat. Kemudian Imam Ahmad tidak kunut. Makanya di Masjidil Haram kenapa tidak kunut? Karena pakai madhab Imam Hambali. Coba kita lihat akhlak Imam Syafi'i. Ya, sebagai ini kitabnya saya ambil dari kitab fikih terpanjang. Ya, namanya Mausu'ah Al-Fiqih Al-Kuwaitiyah. Nih nama kitabnya nih. Ya, ini kitab ulama Kuwait yang dikerjakan dalam waktu 40 tahun. Ya. Ada panjangnya itu hampir 2 meter gitu. Al-Mausu'ah Al-Fiqih Al-Kuwaitiyah, kumpulan fatwa fikih ulama-ulama Kuwait. Ya, ada berapa volume? 1 sampai 39. Tuh, ya. Sekarang kita buka nih. Kita buka itu ada jilid keduanya, halaman 394. Lihat, apa yang mereka tulis di sini. Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tarakal kunut fi subhi. Meninggalkan baca kunut ketika sholat apa? Subuh. Lamma shalla ma'a jama'atin minal Hanafiyah. Ketika beliau mengimami sholat ya bersama orang bermadhabkan Imam Hanafi. Tadi Imam Hanafi kunut tidak? Tidak. Imam Syafi'i tarakal kunut, meninggalkan kunut. Kenapa? Ketika Imam Syafi'i datang, beliau diminta imam. Kemudian ternyata warganya nggak kunut. Ya, beliau tinggalkan kunut. Sami'allahu liman hamidah. Rabbanakal hamd. Allahu akbar. Coba lihat, ya. Ketika beliau ngimamin ma'aj jama'at minal Hanafiyah. Ya, di tengah-tengah orang-orang yang bermadhab Imam Hanafi fi masjidihim, di masjid mereka, bidawah Baghdad, yaitu di beberapa tempat di Baghdad sana. Hadirin coba lihat. Faqala al-Hanafiyah, berkatalah daripada ulama-ulama madhab Hanafi, fa'ala dzalika adaban ma'al imam. Imam Syafi'i meninggalkan kunut padahal beliau kunut. Beliau tinggalkan tidak kunut saat itu adaban, sebagai akhlak, sebagai adab ma'al imam, yaitu kepada imam siapa? Hanafi. Menghormati dalam rangka adaban, mempunyai adab dan menghormati Imam Hanafi. Ini indah kalau begini. Baik. Sekarang kita lanjutkan hadirin. Jadi salafus saleh yang kunut ada tuh. Lebih jauh lagi nih. Tadi udah saya sebutkan yang 4 madhabnya. Sekarang dari kitabnya nih, kitab Imam Nawawi saya bawa. Kebanyakan dari Imam Nawawi saja. Sebagai ulama panutan, ulama yang paling barokah ilmunya, saya bawakan dari kitab Majmu' beliau, jilid ketiga, Syarah Muhadzab. Ya, kitabnya ada segini. Yang aslinya pun alhamdulillah ada di rumah saya. Ini udah kita bukakan daripada karena memang banyak nanti pembahasannya, makanya sudah kita copy paste. Ya, siapa di antara salafus saleh yang kunut? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, beliau kunut. Umar bin Khattab kunut. Utsman bin Affan kunut. Ali kunut. Wabnu Abbas, Ibnu Abbas juga demikian. Wal Bara' bin Azib, sahabat Bara' bin Azib juga demikian. Ya, beliau yaitu apa? Kunut. Radhiyallahu anhum, ya, semoga Allah ridho kepada mereka semua. Rawahul Baihaqi bi asanid sahihah. Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, bahwa sahabat-sahabat mulia, terutama yang 4 itu, justru mereka semua kunut subuh. Lalu salafus saleh yang tidak kunut,
Dari kalangan sahabat, siapa lagi itu? Ada lagi nggak pendapatnya? Ditulis oleh Imam Nawawi. Ya, waqala, beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud tidak kunut. Wa ashabuhu, dan murid-murid beliau. Wa Abu Hanifah wa ashabuhu, Imam Hanafi dan murid-muridnya, Imam Muhammad, Imam Abu Yusuf, itu tidak kunut. Wa Sufyan As-Sauri wa Ahmad, serta Imam Sufyan As-Sauri wa Ahmad dan Imam Ahmad, ya. Maka mereka berkata, la qunuta fi subhi, tidak ada kunut dalam salat subuh. Begitu. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, illal imam, kecuali seorang imam, fayaqnut, maka dia berkunut idza ba'asal juyush, kalau sedang mengutus para pasukan untuk berjihad, maka kunut itu, ya. Wa qala Ishaq, dan Imam Ishaq, ya, Imam Ishaq salah satu ulama salafus saleh juga, beliau katakan yaqnut linnazilah khassah, kunut dibaca ketika ada musibah khusus, gitu. Nah, ini diantaranya salafus saleh yang kunut subuh dan tidak kunut subuh. Sekarang kita masuk pada dalil-dalilnya. Hadis-hadis tidak ada kunut subuh. Yang pertama, hadis Anas bin Malik. Ya, coba kalau saya ini kan besar enggak? Nih, yang pertama hadis Anas, bahwa annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW qanata syahron, beliau berkunut pernah 1 bulan, ya. Nabi pernah kunut 1 bulan. Ba'da ruku', setelah ruku'. Yad'u ala ahya'in minal Arab, beliau mendoakan kepada, yaitu kampung-kampung orang Arab, ya, pedalaman Arab yang menyiksa umat Islam waktu itu. Sebagian kabilah dan suku orang Arab, contohnya ketika 70 orang penghafal Quran Nabi dibunuh di kampung Bi'ru Ma'unah. Hadisnya Sahih Bukhari itu. Kisah yang memilukan, kampung Bi'ru Ma'unah. Ceritanya mereka baru masuk Islam. Mereka meminta Rasulullah untuk mengirim para ulama-ulama sahabat. Dikirim oleh Nabi 70 lebih para penghafal Quran. Sampai sana dikerjain, dibunuh, Pak. Apa Rasul nggak sedih kayak begitu? Kemudian Rasul mengutus para pasukan untuk mengkisos mereka, dan Rasulullah di kota Madinah kemudian berdoa. Ya, contoh hadisnya itu kalau kita buka dalam Sahih Bukhari-nya, Rasul mendoakan kepada kaum Ra'lin dan Dakwan yang mereka membunuh para sahabat di kampung Bi'ru Ma'unah. Ya, ada itu apanya? Maksudnya hadisnya bahkan riwayat Imam Bukhari. Nah, ini kunutnya adalah kunut nazilah. Tuh, ya. Rasulullah SAW beliau kunut, kenapa? Gara-gara yad'u ala ra'lin wa zakwan. Qanatan Nabi SAW syahron, Nabi berkunut sebulan. Yad'u ala ra'lin wa zakwan, yang Rasul mendoakan kehancuran, kecelakaan bagi kaum Ra'lin dan Zakwan. Kenapa nih kaum Ra'lin dan Zakwan? Mereka membunuh para sahabat penghafal Quran. Itu kunutnya sebulan. Setelah reda masalah itu, summa tarokahu, kemudian Rasulullah meninggalkan kunut. Tuh, rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini hadis dari ulama yang tidak kunut. Mereka menyatakan Rasul kunutnya cuma sebulan. Udah sebulan ditinggalin. Hadis pertama. Ya. Yang kedua, hadirin, hadis Abu Hurairah. Ya, yang kedua, hadis Abu Hurairah. Bunyinya begini. Dari Abu Hurairah bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata ba'da ruku'. Rasulullah kunut setelah ruku'. Fi salatihi, pada salatnya, syahron, sebulan. Yad'u li fulanin wa fulan. Padahal kalau kita kunut nazilah kayak begini, itu bukan cuma subuh aja, tapi apa? Setiap sholat 5 waktu. Ya. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma zalzil aqdamahum wa syattid jam'ahum wa kharrib juyushahum. Gitu. Allahumma azibhum kama azab Ada wa Samud
Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Kan gitu kalau kunut nazilah. Contohnya dulu umat Islam di Palestina diserang oleh mana? Majelis ulama, kemudian memfatwakan untuk kita berkunut pada 5 waktu. Setelah sepekan reda, udah selesai. Ini dalil mereka yang menyatakan nggak ada kunut selamanya, cuma sebulan saja. Yad'u li fulanin wa fulan summa tarakat du'a lahum. Mendoakan kepada si fulan dan fulan, kemudian Rasul meninggalkan doa kunutnya. Ini hadis kedua. Pertama hadis Anas, yang kedua hadis apa? Abu Hurairah. Yang ketiga, hadis Sa'ad bin Tariq. Ini yang dipakai oleh sebagian umat Islam di Indonesia yang tidak kunut dengan melabeli itu adalah bid'ah. Kunut subuh bid'ah dari hadis Sa'ad bin Tariq. Ceritanya Sa'ad bin Tariq bertanya kepada ayahnya, Ya abi, wahai ayahku, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu udah sholat tuh. Ya, kata Sa'ad bin Tariq, bapaknya Tariq berarti, ya. Sahabat saat ini berkata, apakah kamu pernah sholat di belakang Rasul? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Fakanu yaknutuna fil fajri. Apakah mereka kunut pada sholat subuh? Ya. Faqal, maka sang ayah menjawab, ai bunayya fahadas. Wahai anakku, itu bid'ah. Dalam kitab yang lainnya, riwayat Imam Tabrani, ya, saya dapati begini bunyinya itu. Atau riwayat Imam Tirmidzi, ya, ini sih lebih mudah kita dapati dengan kitabnya ini. Sa'ad bin Tariq bin Asyam, ini namanya nih, Sa'ad bin Tariq. Lihat hadisnya yang warna merah itu, tuh, ya, kata beliau bahwa aku pernah sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, di Kufah, ya, sekitar 5 tahunan. Akanu yaknutuna, apakah mereka berkunut pada sholat subuh? Qal, maka bapaknya menjawab, ai bunayya muhdas. Wahai anakku, itu adalah muhdas, bid'ah. Ya. Atau dalam riwayat Imam Tabrani sendiri, yang lainnya, ataupun dalam riwayat Imam Malik, ini kitab-kitab para ulama kita buka, ya, yang berwarna merah. Imam Malik sendiri dalam kitabnya menuliskan, ya, dari Ibnu Abbas, qala, beliau berkata, al-qunut fi subhi bid'ah. Dari kata-kata bid'ah memang sudah ada. Ya. Tetapi kan hadis ini, pendapat ini sebagian ulama yang menyatakan apa? Kunut subuh itu tidak ada. Nanti ada lagi tuh dalil yang makanya jadi perbedaan pendapat sampai hari ini gitu. Nah, ini yang harus kita ambil secara bijak. Jangan cuma menyatakan oh bid'ah, jangan dilakukan. Ini nggak boleh begitu hadirin. Ya. Nanti yang ada umat ini tidak terdewasakan. Baik, contohnya begini, orang yang mengambil perkataannya itu hadirin, oh nggak bisa dibuka, apa? Oh nggak ada wifi ya? Apa? Oh. Oh, dari tadi aturannya. Bapak ambil itu deh, ambil itu. Baik, nanti saja hadirin, kita lanjut dulu. Maaf. Pakai tethering aja, tethering biar cepat. Kita lanjut hadirin. Ya. Ini sudah yang ketiga. Yang keempat, hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud yang keempat masih tentang dalil yang tidak kunut. Kita hadirkan semuanya nih, komplit. Ya. Dari Ibnu Mas'ud qala, ma qanata Rasulullah fi syai'in min sholati. Rasul enggak pernah kunut dalam salat beliau yang manapun. Itu dari Abdullah bin Mas'ud. Sudah 4 nih. Yang kelima dari hadis Abu Mukhallad. Abu Mukhallad juga beliau menceritakan tentang, yaitu Ibnu Umar. Kata Abu Mukhallad, shallaitu, aku pernah sholat bersama Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma as-subha, sholat subuh. Falam yaknut, beliau tidak kunut. Ya. Faqultu lahu, apa? Udah tuh.
Itu nanti saja biarkan kita ini kan. Nah hadirin, jadi beliau katakan bahwa aku sholat di belakangnya Abdullah bin Umar, ini sahabat mulia, ya, bahwa beliau katakan falam yaknud, Ibnu Abbas tidak kunut. Nah ini juga satu riwayat daripada Imam Ahmad, daripada murid-muridnya. Yang keenam, ya, yang kelima sudah dari Abu Mukhallad, daripada Abdullah bin Umar. Yang keenam hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, al-qunut fi subhi bid'ah. Ini yang tadi saya katakan. Riwayat Imam Baihaqi, memang ada kata-katanya itu. Tetapi nanti pro kontranya ada tuh. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas, kata Imam Nawawi, menyatakan kunut subuh itu sunnah. Nah itu yang ada dalam kitab para ulama. Memang tidak akan selesai sampai kapanpun untuk masalah ini. Sekarang kita bahas satu lagi, yang ketujuh, ya, hadis Ummu Salamah, ya, bahwa dari Ummu Salamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha anil kunut fi subhi. Rasulullah melarang kunut pada sholat subuh. Rawahul Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi. Ini 7 hadis secara komplit kita hadirkan tentang kunut yang menyatakan pada sholat subuh tidak ada kunut. Sekarang hadis tentang kunut subuh, berarti fatwa ulama empat madhabnya siapa yang kunut? Imam Syafi'i dan Imam Maliki, ya. Imam Syafi'i dan Imam Maliki, beliau kunut subuh. Ini dalil-dalilnya. Yang pertama hadis Anas, ya, dibawakan oleh Imam Nawawi bahwa Anas radhiyallahu anhu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahron. Ini termasuk jawaban dari yang tadi. Kunut Rasul itu cuma sebulan. Kata Anas, Rasul pernah kunut sebulan. Yad'u alaihim, mendoakan kehancuran orang-orang kafirin yang membunuh para sahabat, menyiksa para sahabat. Summa taroka, kemudian beliau tinggalkan kunutnya. Tetapi kata Anas, fa'amma fis subhi, adapun pada sholat subuh, falam yazal yaknut hatta faraqad dunya. Kalau sholat subuh nggak ditinggalin, beliau tetap sholat subuh sampai meninggal dunia. Apanya? Iya, ada terusannya itu. Nah, jadi ada terusannya. Beliau memang kunut sebulan, summa taroka, kemudian beliau meninggalkan. Fa'amma fi subhi, adapun dalam sholat subuh, falam yazal yaknut hatta faraqad dunya, beliau tetap kunut subuh sampai meninggal dunia. Lihat, hadisu Anas, kata Imam Nawawi, hadis Anas ini adalah hadisun sahih, rawahu jamaah minal huffaz, riwayat daripada ulama para penghafal hadis minimal 100.000 hadis. Wassahahuhu, dan mereka menyatakan hadis ini sahih. Wa mimman nassa ala sihhatihi, yang menyatakan hadis ini sahih, Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Balkhi. Nih beliau. Wal Hakim, Imam Hakim Abu Abdillah, fi mawadi'i min kutubi, dalam beberapa kitab Imam Hakim. Wal Baihaqi, serta Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ini ulama paling handal dalam mazhab Imam Syafi'i. Para ulama katakan, ya, hadirin, seluruh umat Islam harus berterima kasih kepada Imam Syafi'i. Kecuali Imam Syafi'i harus berterima kasih kepada Imam Baihaqi. Padahal ini juniornya nih, nggak seabad juga, nggak pernah ketemu, ya. Nah hadirin, kenapa dikatakan begitu? Seluruh umat Islam berterima kasih kepada Imam Syafi'i karena ilmunya itu menjadi manfaat bagi umat Islam. Kecuali Imam Syafi'i harus bersyukur kepada Imam Baihaqi. Kenapa? Karena hadis yang tidak didapatkan oleh Imam Syafi'i didapatkan oleh Imam Baihaqi. Baik. Warwahu Daruqutni min turukin, dan juga diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari berbagai jalan, bi asanid sahihah, dengan sanad-sanad yang sahih. Tuh, udah dibuktikan sama Imam Nawawi, ini adalah hadisnya sahih. Baik. Yang kedua, hadis Awam bin Hamzah.
Anil Awam bin Hamzah qal sa'altu Aba Usman anil kunut. Saya bertanya kepada Abu Usman tentang kunut dalam salat subuh. Qal, beliau berkata, ba'da ruku', setelah ruku'. Qultu, aku bertanya lagi, amman, dari siapa itu? Qala, riwayatnya dari siapa? Qal an Abi Bakrin, dari Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah ridho kepada mereka. Jadi para sahabat yang 4 kata Awam bin Hamzah, sahabat yang 3 ini kata Awam bin Hamzah, mereka kunut subuh. Rawahul Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi lagi, wa qal hadza isnadun hasan. Ini sanadnya adalah hasan. Udah 2 tuh. Yang ketiga hadirin, hadis Umar. Ya, warwahul Baihaqi an Umar. Imam Baihaqi meriwayatkan juga dari Sayyidina Umar. Min turuqin, dari berbagai jalan, ya, berbagai jalur. An Abdillah bin Ma'kil bi fathil mim, ya, wa iskanil ain al muhmala wa kasril qaf, Ma'kil gitu jadinya. Qafnya dikasrohin. At-tabi'i, seorang tabi'in, qal qanata Ali, Ali pernah kunut fil fajri, dalam salat subuh. Warwahul Baihaqi wa qala hadza an Ali sahih masyhur. Hadis Ali ini adalah hadis sahih dan sangat masyhur. Yang keempat, hadis Bara bin Azib. Ya. Ini kelompok yang menyatakan kunut subuh sunnah. Anna Rasulullah SAW kana yaknut fi subhi. Rasulullah pernah kunut pada salat subuh. Ya, wal maghrib. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Dah. Hadirin, itu sudah. Hadis yang menyatakan kunut subuh, ya, di sini ada 5 poin. Hadis yang menyatakan tidak kunut ada 7. Ya. Semuanya itu punya perbandingan, punya jawaban-jawaban. Nah, jadi kalau kita mengetahui kayak begini, ya, jawabannya tentang hadis Anas tadi, bagaimana Rasul meninggalkan kunut, ini hadis Anasnya ini, ya, maka kata siapa? Kata Imam, sebentar. Nih, jawaban untuk hadis Anas dan Abu Hurairah ini, kata Imam Nawawi nomor 1 dan 2, bahwa hadis Anas ini dan hadis Abu Hurairah tentang tidak ada kunutnya, yang kalimatnya itu summa tarokahu, Nabi kunut sebulan kemudian ditinggalin. Fal muradu, yang dimaksudkan itu adalah tarkud doa, meninggalkan doa, ala ulaikil kufar, kepada orang-orang kafir, ya, wala'natahum, dan juga meninggalkan laknatnya. Faqat, itu saja, sebulan. La tarka jami'il kunut, bukan meninggalkan semua kunut. Gitu. Ataupun tarakal kunut fi ghairi subhi, ataupun meninggalkan kunut selain sholat subuh. Kata Imam Nawawi, Rasul tetap berkunut, falam yazal kunut, falam yazal yaqnut fi subhi hatta faraqad dunya, sampai meninggal dunia. Itu diantaranya jawaban yang, karena pendapat kayak begini dengan hadis yang sahih menjadi nyambung, ada korelasinya. Rasul meninggalkan sebulan, sementara dalam hadis Anas yang lain Rasulullah tetap kunut sampai meninggal. Ala kulli hal, semua ulama itu dengan dalil 4 mazhab disederhanakan. Jadi seluruh dunia ini yang mau kunut berarti ikut Imam Hanafi, ikut Imam Hambali. Yang tidak kunut ikut Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Semuanya benar, semuanya sah. Yang salah adalah orang yang tidak sholat subuh. Setuju nggak, Pak? Nah, sekarang begini hadirin. Akhlaknya ini harus dipakai, Pak. Seperti yang tadi udah saya tampilkan, Imam Syafi'i ngimamin di Baghdad, beliau kunut, tapi di Baghdad beliau tinggalkan untuk kunut subuh. Coba kita perdengarkan ini, masih bisa nggak tadi ya? Oh, ini WA apa ini? Sebentar. Ini Pak Sabirudin juga ada namanya tuh. Baik. Sebentar ya Pak. Ini untuk pelajaran saja, pembelajaran. Suaranya nggak itu ya.
Ada di situ. Oh. Yang tadi hadisnya. Jelas? Jadi kunut subuh adalah muhdas. Apa arti muhdas? Bid'ah. Perhatikan lagi. Itu udah kita bahas hadisnya kan tadi? Ya kan? Betul? Sudah kita bahas tadi. Ada perkataan dari Sa'ad bin Tariq kepada bapaknya. Kamu sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apakah kunut? Ya bunaya, ay bunaya, wahai anakku, muhdas, bid'ah. Kita lanjut dulu. Tuh, kalau bid'ah tidak boleh kita ikut. Jadi kalau imam lagi kunut, kelompok ini mengatakan kalau bid'ah jangan kita ikut. Nggak boleh kita ikut. Sedangkan akhlak salafus soleh tadi sebaliknya. Oke, sekarang kita tampilkan Imam Ahmad perkataannya. Murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad kunut tidak? Kunut tidak? Berarti dari 4 mazhab ini Imam Syafi'i yang beliau kunut, ketika di Baghdad nggak kunut, beliau tidak kunut. Imam Ahmad tidak kunut. Tetapi kalau kamu bermakmumkan dengan imam yang kunut, tujuannya apa? Untuk ukhuwah Islamiyah. Coba sebentar, kita tampilkan dulu ini. Kitabnya kita bawakan dari kitab para ulama lagi, ya. Untuk masalah ininya, bahwa sebentar. Nih, lihat hadirin. Ya. Bahwa ini kami bawakan bahkan daripada siapa? Daripada ulama Masjidil Haram, ulama Mekah, yang mereka memang tidak kunut. Beliau katakan bahwa kunut itu la asla lahu minas sunnah. Ya, wal kunut bihi fil fajr la asla minas sunnah. Baca doa kunut yang Allah mahdina fi man hadait dalam sholat subuh, ya, maka itu tidak ada asalnya dari sunnah, kata beliau. Kemudian terakhirnya di pertengahannya beliau bawakan wa ma'adzalik, lihat, sekalipun demikian, akan tetapi sekalipun demikian, lau anna imamahu yaqnutu, ini kitabnya Syekh Shalih Utsaimin ini, ya, lau anna imamahu yaqnut, adapun apabila imamnya ngapain? Kunut fi sholatil fajri, pada sholat fajar, sholat subuh, fa innahu yutabi'uhu, maka makmum hendaknya mengikuti ala kunuti, atas kunutnya siapa? Imam. Wa yu'ammin, tuh lihat. Jangan diam aja, Pak. Allah mahdina fiman hadid. Enggak boleh, itu bid'ah. Itu memecah belah namanya. Apa kata Syekh Shalih Utsaimin yang beliau menukil dari para perkataan Imam Ahmad? Kata beliau, wa yu'ammin ala du'aihi, dan dia mendoakan mengaminkan atas doanya imam. Allah mahdina fiman hadid. Amin. Gitu. Kaman nasodalika al-Imam Ahmad. Demikianlah dituliskan oleh Imam siapa? Ahmad rahimahullah. Akhlak salafus soleh. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid yang nggak kunut, beliau sami'allahu liman hamidah. Setelah itu nggak pakai Allah Madinah, langsung Allahu Akbar. Giliran Imam Ahmad yang tidak kunut, ada masjid yang kunut, beliau katakan ikuti, aminkan. Kenapa? Lihat, li'anna hadza min babi tauhidil muslimin wa jam'i kalimatihin. Ini tujuannya untuk menyatukan umat Islam, untuk kesatuan umat Islam dan menyatukan umat Islam. Ada kan Pak kata-kata Imam Ahmadnya? Itu akhlak, ya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, semuanya Anda mendengar kayak begini, kita ulang lagi, ya. Nih, sebentar.
Jadi kalau kita sholat di belakang imam yang kunut, kita nggak usah ngaminin. Beda nggak sama salafus soleh? Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kita ikut yang salafus soleh. Kunut tidak kunut sah. Yang salah tuh yang nggak sholat subuh sama yang menyalah-nyalahkan. Ya, jadi beliau katakan, kita lanjuti. Kalau imamnya kunut, kita nggak usah aminkan. Kita baca yang banyak. Rabbana walakal hamdu. Coba kita dengar lagi. Sampai 10 kali nggak masalah. Ketika imamnya kunut, kita nggak usah aminin. Baca aja dalam hati kita. Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd. Kan beda dengan akhlak salafus saleh. Ini yang harus kita beberkan di sini. Jadi jangan menyalahkan. Kan kalau orang yang awam nggak tahu hadis yang tadi udah saya beberkan, 7 pendapat dari ulama tidak kunut, 5 pendapat dari ulama yang kunut, dengan kesimpulan masing-masing berjalan dengan kesunahannya masing-masing. Tapi tidak dibentrokan. Kalau imamnya kunut, kita nggak usah kunut. Perbanyak aja baca Rabbana walakal hamd, Rabbana. Ini yang kita mau cegah. Ingat, bukan satu masalah ini saja. Semua masalah. Ini cuma sebagai gambaran awal. Begitu banyak umat Islam. Kenapa Ustadz ada perbedaan yang begitu banyak dalam umat Islam? Satu tujuannya. Perbedaan pendapat yang ada ini seperti makanan di meja makan. Anda mau makan gudeg Jogja yang manis sama kredok Betawi yang super pedas. Apa Anda layak untuk mengambil yang manis, menghina yang pedas, atau sebaliknya? Enggak, saya makan kredok. Apaan tuh gudeg? Kan nggak layak begitu, Pak. Makan kredok silakan, menghormati yang gudeg. Ustadz, boleh nggak sekali waktu saya mix? Siapa yang melarang? Kan enak makan gudeg sama kredok gitu. Artinya bagaimana? Artinya hadirin, kalau kita memahami perbedaan pendapat dengan kedewasaan dan kebijaksanaan, yang jadi tambah nikmat di tengah-tengah umat Islam. Begitu. Nah, insya Allah bulan depan pembahasannya kehidupan alam kubur. Biar pada takut dengan alam kubur. Undang warga Pak supaya mengetahui hadis-hadis tentang alam kubur. Begitu. Apa? Iya. Ya, insya Allah bulan depan. Kalau panjang umur gitu. Hadirin, kesimpulannya sudah. Jadi dalam masalah keilmuan kita ambil rujukan dari ulama-ulama dan jalankan dengan sebaik-baiknya. Setiap dalil, setiap masalah perbedaan pendapat mesti kita buka dari ulama salafus soleh dan bawa dengan kesejukan. Silakan yang mau mengamalkan, silakan yang tidak. Contohnya sudah diamalkan sama Imam Sudais. Boleh dibuka YouTube-nya, masih ada. Imam Sudais kalau kita sholat di belakangnya di Masjidil Haram, ketika umroh nih, kita umroh besok nih. Ya, atau kapan kita umroh. Beliau setiap sholat yang dikeraskan, apa pernah baca bismillah? Allahu Akbar. Atau Imam Syuraib, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pernah. Langsung apa? Alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Ar-Rahmanirrahim. Tapi ketika beliau ke Istiqlal, beliau baca bismillah dijaharkan. Itu akhlak. Saya Pak ngaji pernah di Masjidil Haram, tapi bukan akademisi. Ngaji kalong. Waktu saya berhaji sama Ustadz Abdul Somad tahun 2001, karena kita haji bareng, ngegembel bareng, backpackeran bareng, sambil kerja nyari duit sama Ustadz Somad yang terkenal itu. Kepala saya yang botakin dia tahalul, kepalanya dia pun saya yang tahalulin yang botakin. Jadi kalau kita ketemu, ente masih ingat nggak kepalanya aneh yang botakin? Tuh gara-gara aneh yang botakin tuh ente jadi terkenal. Baik, hadirin. Jadi ketika kami di Masjidil Haram, kita ngaji kalong, bukan akademisi. Saya akademisi semua di Pakistan, sedangkan Ustadz Abdul Somad di Mesir, terus ke Maroko. Terakhir S3-nya di Sudan. Kita semuanya selesainya di Pakistan di satu tempat, karena susah untuk menjadi beasiswa. Kita pemburu beasiswa waktu itu, Pak. Begini ceritanya. Jadi kita di Masjidil Haram tuh sampai 4 bulanan. Sambil kerja nyari duit, ya, sama beliau juga. Udah gitu, kalau waktu saya senggang, nggak ada kerjaan, maghrib sampai jam habis isya, selalu saya duduk di tengah-tengah majelis ulama-ulama di Mekah. Habis ketika sholat isya, rata-rata kanan kiri saya orang-orang Arab kita. Ini sudah azan belum? Oh, ya azan dulu deh kalau gitu. Nanti dilanjut dikit ya. Terputus ceritanya itu. Allah.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة kita lanjut sejenak ya. Nah, jadi begini hadirin, ketika kami sedang haji tahun 2001 dulu ya bersama UAS, kemudian kita ngaji, saya ngaji secara non akademisi di Masjidil Haram dengan Syekh Masyaikh di Masjidil Haram, dengan Syekh Abdurrahman Ajlan, dengan Syekh Pulan-Pulan. Nah, udah gitu ya, habis itu kan adzan Isya tuh, antara maghrib dan Isya, adzan Isya. Sholatlah kita. Kanan kiri saya semua orang Saudi, anak-anak muda Saudi yang tekun ngaji itu. Ketika tahiyat, mereka rata-rata begini, Pak. Coba perhatikan. Ya, saya mengerti hadis ini. Ya, tapi pendapat saya ikut kepada Imam Syafi'i yang tidak gerak-gerak. Kita diam saja. Cuma begini, kalau saya diam, itu tetangga saya kanan kiri dia akan sholatnya nggak jadi khusyuk karena ngelihat tangan saya diem, sementara mereka goyang-goyang.
Mereka berpikiran, ini siapa ya? Orang udah hidungnya pesek, dari mana sih ini? Kok nggak goyang-goyang? Gitu. Hadirin, ketika mereka goyang-goyang, saya tidak gerak-gerak. Di situ saya tinggalkan mazhab kita, tujuannya untuk kemaslahatan bersama, saya pun ikut gerak-gerak. Di satu masjid nih, kita sholat. Di daerah Bogor juga. Mau sholat duhur, mampir aja deh. Ternyata jamaahnya rata-rata yang kakinya nempel-nempel. Saya jabanin juga tempel-tempel. Sebab, kalau nggak nempel, nanti mereka akan merasa, ini siapa nih gitu. Nggak khusyuk nanti. Tetapi kalau orang yang tempel-tempel, sholat di masjidnya nggak tempel-tempel, mbok ya jangan dikejar juga. Akhirnya ada orang yang nggak bisa ditempel-tempel, dikejar juga, ditempel-tempel, diinjek lagi sholatnya. Jadi berantem dah. Jadi ketika ada orang yang kaki tempel-tempel, sholat dia yang tidak tempel-tempel, dia harus memuliakan orang di situ dengan bijak. Oh, dia nggak nempel-nempel nih, berarti beda pendapat. Ya udah, nggak usah tempel. Giliran kita sholat di tempat yang tempel-tempel, bismillah. Tujuannya apa? Untuk ukhuwah Islamiyah. Itu namanya kita bijak dalam memahami perbedaan pendapat. Dah, ini saja yang saya dapat sampaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk lebih mendalami ilmu-ilmu agama yang memang banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan kita fahami dari salafus soleh, bukan cuma ilmunya, tapi akhlaknya juga kita harus pegang. Silakan, ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, Pak Ketua nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya meminta izin Ustadz, bolehkah habis sholat isya diteruskan? Karena mungkin ada jamaah yang ingin sholat isya. Karena ini ada beberapa pertanyaan. Boleh, yang sangat penting. Dan mungkin kalau jam segini Ustadz pulang kayaknya macet deh. Iya, kita pulang jam 9. Agak malaman dikit, insya Allah nggak macet. Boleh, kita sholat dulu. Sekarang? Mungkin kita sholat dulu, bisa dilanjut. Mungkin ada saya termasuk mungkin para jamaah ada beberapa pertanyaan mengenai perbedaan kunut dan tentang mazhab. Oke, mungkin sekian ya, kita sholat isya dulu. Habis sholat isya kita lanjut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita break sejenak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Pak, mundur satu. Masuk bisa. Ayo. Sufufakum baina tasbih tasufun min tamamis salah, luruskan, rapatkan barisan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله أشهد أن لا الله أكبر. بسم الله الحمد لله الرحمن إياك نعبد غير المغضوب الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. بسم الله الحمد لله. نعم صراط الله غير المغضوب ولا الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا اللهم يا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إله ربي أنت مولانا. سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر. الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مهني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا يا الله كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير. حاجاتنا إليك كثير. حاجاتنا إليك كثير. حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير. وخبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan para jemaah tanya jawabnya. Dan bertanya jawab bebas, nggak mesti masalah yang kita bahas. Silakan. Baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah yang saya mau tanyakan, ini banyak pertanyaannya, mohon maaf jamaah ya. Nggak apa-apa. Yang pertama adalah, yang saya tahu atau yang saya dengar, bacaan kunut ini di sholat subuh ya, ini banyak yang beda-beda bacaannya. Yang saya tahu, yang dan pernah saya dengar ya, seperti itu. Bacaan kunut mana sih yang bisa diterima oleh semua pihak? Itu yang pertama. Terus pertama berarti bacaan kunut mana sih yang bisa diterima oleh semua pihak gitu ya? Oh. Teksnya, bacaannya. Ada qadarullah saya ditakdirkan ngikutin mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kebiasaan kunut, salah satunya ada diam dulu, baru baca lagi. Saya pernah dengar pengajian Khalid Basalamah, itu nggak perlu diam dulu, langsung aja baca gitu. Jadi semuanya baca, tidak ada yang semuanya baca dikeraskan, tidak ada baca yang tidak dikeraskan. Seperti itu ya. Jadi ini kebetulan pada saat itu Khalid Basalamah bacaannya ketika ceramah sama dengan bacaan yang biasa saya baca. Cuma bedanya dia menyatakan semuanya dibaca dengan keras. Seperti itu, tidak ada yang dibaca tidak keras. Sedangkan dari para ustadz yang bermadzhab Imam Syafi'i, ada bacaan kunut yang tidak dibacakan dengan keras. Iya, itu yang pertama. Yang kedua? Itu yang pertama. Terus yang yang kedua, di Indonesia ya semua kita mendengar bahwasanya mazhabnya Imam Syafi'i gitu ya. Kebanyakan. Terus kalau di Indonesia kan kita sama-sama tahu organisasi terbesar keislaman dan termasuk organisasi ini yang berjasa terhadap bangsa, negara dan masyarakat ini ada dua ya, NU dan Muhammadiyah. Secara garis besar, walaupun ada beberapa organisasi gitu ya. NU ke Imam Syafi'i dan Muhammadiyah setahu saya tidak menyatakan ataupun bermazhab gitu ya. Efeknya apa? Efeknya kan kalau misalkan saat ini orang kan pindah tempat, pindah lokasi ataupun datang ke perumahan, sehingga di dalam perumahan itu ataupun di masyarakat wilayah tersebut otomatis akan berbeda-beda mazhab ataupun berbeda-beda pemahaman. Tadi Ustadz menjelaskan kalau di lingkungan yang kunut maka kunutlah, di lingkungan yang nggak kunut maka tidak kunut ya. Sedangkan kan di perumahan itu kan kita datang kan belum
mengidentifikasi mana harus kunut atau enggak. Kita datang ke suatu daerah, ada masjid, ya jadi diikutilah gitu ya, seperti itu. Dalam hal ini tuh gimana sebaiknya terutama lingkungan perumahan kan tidak, contoh ini Al-Ikhlas kan tidak bisa mengklaim ini mazhab Syafi'i ataupun yang lain. Sampai sekarang di ADART kita juga nggak mengklaim ke arah sana. Nah ini sebaiknya kalaupun ada seperti ini tuh sebaiknya seperti apa? Saat ini di sini imam ada yang kunut, ada yang tidak kunut ya. Bahkan tadi Ustadz menyinggung kalaupun sholat yang kakinya nempel, para jamaah ataupun para imam ada yang nempel, adapun yang enggak ya. Jadi sangat majemuk gitu ya, seperti sehingga kita nggak bisa menyatakan ataupun DKM menyatakan ini harus kunut ataupun tidak. Terus tadi Ustadz jelaskan harus berjamaah, harus nempel atau enggak, agak susah nih. Seperti itu. Jadi mungkin suatu wilayah datang berbagai macam orang ya, bisa dipaham sudah. Itu atau sebaiknya bagaimana gitu ya, seperti itu. Karena kan tugas kan di Indonesia ini kan ada DKM ya. DKM itu Dewan Kemakmuran Masjid gitu ya. Ya artinya kan saya selaku ketua DKM harus bisa memakmurkan masjid gitu ya. Sehingga bagaimana itu cara menjelaskan perbedaan pandangan. Targetnya kan kita memakmurkan masjid gitu kan, bukan berbeda pendapat ataupun berselisih gitu ya. Seperti itu. Terus satu lagi, tadi Ustadz bilang ketiga ya berarti ya. Salah satunya yang tidak kunut imamnya berarti makmum tidak kunut, imamnya kunut berarti makmumnya kunut. Itu salah satunya adalah jawabannya adalah adab dan mengenai ukhuwah gitu ya, Islamiyah. Di dalam ADART DKM kami kebetulan qadarullah bahwasanya DKM harus menitik beratkan menjaga ukhuwah Islamiyah di lingkungan RW kami ataupun di lingkungan RW 08 gitu ya. Artinya ketika ada imam kunut dan makmumnya tidak kunut, ini sebaiknya bagaimana gitu kan? Mungkin secara syariat jujur ini udah saya pendam ya. Secara syariat mungkin jujur saya nggak bisa menyalahkan ya. Tapi kalau misalkan tadi adabnya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, nah ini mungkin ada pandangan kami baiknya harus seperti apa? Ya. Cukup 3 dulu Pak. 3 dulu ya. Ini pun 3 sampai jam 10 mungkin. Baik, yang pertama, bacaan kunut mana yang bisa diterima semua pihak? Nggak ada. Orang kunutnya aja nggak diterima, apalagi bacaannya. Kunutnya saja tidak diterima semua pihak. 2 imam besar menyatakan kunut, 2 imam besar lagi tidak kunut. Apalagi ke grassroots-nya, globalnya itu kan kunut. Kalau masalah nanti kunutnya angkat tangan atau tidak, setelah angkat tangan itu diusap tidak. Terus kunutnya itu bacanya Allah mahdina fiman hadait, atau yang Allah ma'inna nastaghfiruka dan yang lainnya itu, jawabannya tidak bisa diterima semua pihak. Cuma kalau yang tadi Anda sebutkan nama Ustadz siapa, Khalid Bersalama, yang beliau katakan Allah mahdina fiman hadait, berarti ada kekeliruan di situ. Allah mahdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Kenapa berhenti? Karena setelah wa qina syarra ma qadait itu pujian kepada Allah, makanya berhenti. Enggak usah diaminin. Kok pujian kepada Allah diaminkan? Itulah fakihnya ulama Syafi'iyah. Jadi ketika wa qina syarra ma qadait, ya Allah lindungilah kami dari keburukan yang Engkau takdirkan.
Kesananya itu apalagi? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sesungguhnya engkau yang mentakdirkan dan engkau tidak ditakdirkan. Engkau yang memutuskan segala perkara, engkau tidak diputus, engkau tidak diatur maksudnya. Itu pujian, bukan doa. Pujian tidak layak diaminkan. Makanya ya ulama kita ketika waqina syarra ma qadait, baca masing-masing. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man tabarakta wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qad. Itu pujian semua. Falakal hamdu, segala puji bagi engkau, 'ala ma qadait, yang telah engkau putuskan, engkau takdirkan semua. Nah, ketika sholawatnya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi, itu doa. Maka ketika imamnya terakhir wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam, amin. Amin lagi tuh. Kenapa? Sholawat berupa doa. Itu jawabannya begitu. Jadi nggak dikeraskan semua. Dibahas oleh ulama kita bahwa ketika sampai waqina syarra ma qadait, nggak usah dikeraskan. Karena itu tidak layak diaminkan. Orang pujian kepada Allah diaminkan. Yang diaminkan itu doa, bukan pujian. Ya Allah, engkau pencipta langit dan bumi. Amin. Apanya yang amin? Amin itu kabulkan doa, ya Allah. Itu bukan doa. Engkau pencipta langit dan bumi, surga dan neraka. Engkau yang mengambil kami di ubun-ubun kami. Semua ya Allah, jiwa kami engkau kalau ketika sampai jiwa kami bersihkan, baru amin. Gitu. Ya, bedanya di situ. Bisa dipaham? Jadi ya, saya katakan dari ulama kita ketika waqina syarra ma qadait, kesana pujian, wasallallahu baru diaminkan. NU dan Muhammadiyah ini ahlu sunnah wal jamaah, ya orang-orang baik, ya inilah tegaknya NKRI dengan dua organisasi besar ini. NU di pesantrennya, Muhammadiyah di teknologinya, di pendidikan akademisinya, sampai yang untuk pendidikan universitas itu, maksudnya Muhammadiyah itu yang paling terdepan gitu kan, dengan kampus sains dan teknologinya. Kedokteran Yarsi itu Muhammadiyah. Ya, jadi saling bersinergi dan Indonesia tegak dengan dua organisasi ini. Yang kita sayang dengan organisasi ini, kita sangat cinta dengan ini, mereka saling menghormati. Ketika Pak Din Syamsuddin diajak tahlilan, tahlil. Ketika diajak untuk ini, datang. Ustadz Adi Hidayat dimintakan Muhammadiyah beliau. Diminta datang oleh Gus Yakut untuk acara apa kemarin, 17-an ataupun kesatuan bangsa, datang. Cakep kayak begitu, nggak saling menyalahkan. Nah, cuma pertanyaan kan, perumahan ini kita nggak bisa mengidentifikasi ini Muhammadiyah atau ini Salafi atau ini Jamaah Tabligh atau ini orang NU. Ya udah, mengalir aja dulu. Ketika kita tinggal di satu komunitas, di perumahan baru gitu kita tinggal, ada masjidnya, udah Bismillah dulu. Nanti sejalan dengan waktu baru kita lihat itu mana yang lebih dominan, tapi juga harus menghormati. Sumpamanya nanti diputus karena begini, ada satu masjid dominan tuh dari teman-teman yang kakinya diinjek-injek tadi apa, nempel-nempel gitu. Ada juga nanti keputusannya, Ustadz ini nggak usah taklim di kita, ini Ustadz bid'ah bukan Ustadz sunnah. Saya bilang Masya Allah, ini justru itu tidak menjadi menyatukan. Jadi makanya perlu memahami juga tuh kita. Insya Allah satu waktu kalau panjang umur kita akan bahas memahami bid'ah dari para ulama. Saya buka kitab-kitabnya semuanya itu. Sebagaimana hari ini kita buka kitab-kitab Imam Nawawi dan yang lainnya. Apa sebenarnya bid'ah itu? Lalu menyatukannya bagaimana? Atau judulnya kita buat menyatukan konsep bid'ah dan pemahamannya. Nanti poinnya tuh kayak begini juga, tetap berbeda pendapat, tapi jangan berpecah belah. Begitu. Jadi jawabannya, kita nggak bisa mengetahui ini atau tidak, berjalan saja mengalir. Nanti kalau sudah kita ketahui yang dominan seperti apa, lakukan seperti itu dan menghormati yang lain. Kalau ternyata 50-50, yang ini nggak kunut, ini tidak, yang ini kunut, bisa juga 3 hari kunut, 3 hari tidak kunut. Yang ini khutbah Jumatnya azan 2 kali, yang ini 1 kali. Yang 2 kali itu bisa diletakkan kalau udah masuk waktu, bapak yang mau sholat sunnah silakan, waktu sudah masuk. Tetap bisa juga. Artinya dicari celah-celahnya untuk persatuannya. Dan tetap mengalir dengan rasa kasih sayang. Sebab satu orang beriman ini di hadapan Allah lebih mulia daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ketika kita berkumpul di satu perumahan yang baru,
Kita enggak usah begini begitu suuzon atau bagaimana. Yang penting dia pengucap la ilaha illallah. Dia memiliki kalimah iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang wajib kita hormati. Nanti masalah fikihnya fleksibel. Bisa ditangkap kayak begitu. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, imam kunut, makmum tidak kunut. Saya rasa udah jelas tadi kitabnya. Itu kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Alhamdulillah kitab ulama Saudi kita baca semua. Kitab Syekh Albani, kitab Syekh Shalih Utsaimin, Syekh bin Bas. Saya kalau umroh duduk di majelis gurunya Ustadz Firanda itu. Syekh Abdul Musin bin Al-Abad Al-Badr itu. Kita duduk, dengar. Ya. Dulu masa-masa kita masih belajar, masih ada hidup Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin. Ya, kita dengar nih. Kita belajar dari semua ulama. Jangan membatasi pemahaman kita dan menyejukkan nantinya. Ambil yang Anda yakini tapi tidak memukul yang lain. Ini yang mau kita gembar-gemborkan, Pak. Berkasih sayang sesama umat Islam. Bukan berkasih sayang orang NU dengan NU, Muhammadiyah dengan Muhammadiyah, Salafi dengan Salafi. Bukan. Itu masih terkotak-kotak. Kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Makanya sangat disayangkan tuh Ustadz yang tadi yang saya tampilkan itu, dia ngarang satu kitab. Judulnya adalah Mulia dengan Manhaj Salaf. Ternyata isinya NU sesat, Muhammadiyah sesat, Jamaah Tabligh sesat, Ikhwanul Muslimin sesat. Saya bilang yang masuk neraka cuma kamu doang. Wallahu Akbar. Masih ada kitabnya. Itu tidak fair kayak begitu. Memecah belah umat. Mulia dengan Manhaj Salaf. Klik aja di Google, ada kitabnya, coba deh. Mulia dengan Manhaj Salaf. Itu isinya udah kami baca. Oh, menyalahkan, jangan begitu. Iya, maksudnya di situ tertulis ini salah, ini bid'ah, semuanya bid'ah gitu. Nanti kalau kita panjang umur kita akan bahas lebih dalam masalah-masalah yang dipertentangkan. Ustadz tahlilan tuh gimana? Ustadz maulidan gimana? Isra Mi'rajan gimana? Itu kalau sholat tahajud berjamaah tuh bagaimana? Kita bahas dengan semua pendapat para ulama. Kita buka kitab-kitabnya, ngaji dengan kitab. Makanya di mana kami ngajar, saya minta DKM sediakan satu aja, sediakan infokus supaya apa yang ada dalam di sini kitabnya bisa kita tampilkan. Nanti kesimpulan dah secara fleksibel. Ya, tapi tetap kita harus mengaji apa itu siksa kubur. Apa itu malaikat mungkar nakir, supaya hati ini makin lembut, Pak. Jangan cuma baca masalah ini. Makanya kemarin sempat saya sodorkan, lalu yang dipilih yang ini udah cerah. Oke, nggak apa-apa begitu. Dah. Jadi imam kunut, makmum tidak kunut, ini akhlaknya tetap kita rubah. Sumpamanya di sini ada yang berpahaman, saya nggak kunut Ustaz. Dan kalau imamnya kunut, itu bid'ah, saya nggak usah ikut. Itu Anda berarti tidak mengikut pendapat ulama salafus soleh selevel Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis. Yang kitabnya tadi udah kita buka. Kata Imam Ahmad, kalian kunut. Untuk apa? Ukhuwah Islamiyah. Untuk kesatuan umat Islam. Jadi kalau kita belajar ngaji semua madhab enak, Pak. Kitab Syiah aja saya baca. Komplit di sini kitab Syiah. Tujuannya supaya kita jangan terjebak dengan pemahaman-pemahaman Syiah. Bahkan saya pernah masuk ke masjid Syiah. Sholatnya pakai batu Karbala semua itu. Kita cari hadis yang nggak ada sama sekali itu. Nah, kalau ini bahaya kalau Syiah, karena dia sudah berkaitan dengan masalah tauhid dan yang lainnya. Baik. Dah, sudah nggak ada lagi, Pak? Pada capek kali? Silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Nomor 4 berarti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai sujud sahwi apabila tidak kunut, kan ada yang seperti itu. Misalnya waktu di kampung kan terbiasa kunut gitu ya. Terus kalau lupa sujud sahwi. Nah, pada saat saya kesini, ternyata tidak seperti itu. Nah, ini mohon penjelasannya. Nah, terus ya kesini, ya. Ya. Nah. Iya gitu. Nah, terus yang kedua mengenai peletakan kunutnya, kan kebiasaan yang ini kan di rakaat kedua sebelum sujud ya. Saya pernah juga melihat tidak di situ, mohon penjelasannya juga, bukan sebelum sujud ya, sebelum sujud. Nah, itu peletakannya. Terus yang ketiga, jika makmum
jika makmum sudah rakaat kedua, menemui imam itu sudah rakaat kedua kan, imamnya itu kan kunut ya. Terus yang kedua itu apakah perlu kunut lagi atau tidak? Karena pernah saya melihat ada yang kunut juga. Ya masbuk. Baik. Seperti itu. Terima kasih. Ini dulu ya. Ini banyak. Rata-rata tiga nih. Hadirin, yang nomor 4 berarti tidak kunut sujud sahwi. Iya. Ini tetap dihukumi sujud sahwinya adalah sunnah, tidak wajib. Kalau wajib berarti batal tuh. Nah, alangkah baiknya kalau orang yang kunutan dia lupa atau sengaja ninggalin kunut subuh, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Begitu. Kalau nggak sujud tetap sah. Nah, ya, jadi kalau dia bukan bisa imamnya nggak kunut, ya kan? Yang makmumnya biasa kunut, apakah mau? Tidak, nggak usah. Kecuali kalau imamnya kunutan. Imamnya kunutan, dia lupa kunut, lalu imamnya sujud sahwi, makmumnya juga wajib ikut sujud sahwi. Kalau makmumnya tidak ikut sujud sahwi, batal itu. Batal. Kalau yang tadi imamnya kunut, makmumnya nggak amin, makruh, tidak batal, makruh. Kenapa? Karena kunut subuh sunnah, dia nggak ngikutin makruh. Kalau yang ini sujud sahwinya itu gerakan imamnya adalah maksudnya kepada wajib mengikuti imam dalam hal itu, dia sunnahnya merupakan sunnah gerakan daripada rukun sujud kan, ada gerakan sujud dan bangun lagi. Kalau dia tidak ikut maka batal. Gitu. Jadi jawabannya sunnah sujud sahwi dan ikut saja apa kehendak imam. Kalau imam tidak kunut ya sudah, makmum yang biasa kunut nggak usah sujud sahwi. Jadi ribet lagi kan nanti, imamnya udah assalamualaikum dia sujud sahwi. Udah ikut aja, fleksibel. Hadirin, sebelum sujud, iya sebelum sujud itu kunut yang Imam Syafi'i. Sekarang ada nggak yang kunutnya sebelum ruku, bukan sebelum sujud? Nah, Imam Malik ini yang dia kunutnya sebelum ruku. Ya, Imam Malik kunut sebelum ruku. Gitu. Jadi pas sudah baca kayak kunut witir yang sepanjang tahun tuh. Imam Ahmad kunut pada witir setiap malam, tapi dilakukan sebelum ruku. Ya, sebelum ruku dia kunut dulu. Nah, itu kunutnya Imam Malik. Nggak apa-apa, sama juga, sah juga. Apa? Sebelum ruku yang Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i yang di Indonesia diamalkan sesudah ruku, sebelum sujud. Jadi habis bacaan surat kunut gitu ya? Sebelum bagaimana? Jadi sebelum ruku habis bacaan surat pendek itu dia kunut gitu? Betul, itu Imam Malik begitu. Ya, setelah waladhdallin amin inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma hdina fiman hadait gitu. Sebelum ruku. Bisa dipaham? Cuma jarang diamalkan di sini. Di sini sudah ruku. Masbuk. Ya. Jadi ketika masbuk, dia masuknya pada ketinggalan 1 rakaat. Imam udah selesai kunut, dia kan tinggal 1 rakaat. Maka tetap kata Imam Syafi'i, tetap sunnah untuk kunut lagi. Kalau dia emang orang yang kunutan. Kalau dia tidak kunutan, nah, jadi kalau dia tidak kunutan, saat itu dia beralih ke mazhabnya lagi. Kan udah selesai sholatnya sama imam. Ini yang pertama, masbuk ini tidak kunut. Imamnya kunut. Pasti dia sunnahnya tetap ikut. Untuk kesatuan hati, ukhuwah Islamnya dia ikut. Setelah imamnya salam, ini kan tidak kunut. Maka dia bangkit, sami Allah, langsung sujud saja karena tidak kunut. Sekarang Pak Sabir ini yang sholat. Ya, jadi masbuk, Anda kunut seumpamanya. Kemudian imamnya udah selesai. Anda bangunkan rakaat kedua menyempurnakan. Begitu kok? Nah, ketika sudah sami Allah hamidah, Rabbana lakal hamd selesai, kunut sendiri. Allahumma hdini. Berarti dini, jangan dina. Ya, gantianlah jangan dina terus, sekarang dini. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima adait, wa qini syarra ma qadait. Nah, yang nak itu kalau berjamaah. Wallahu a'lam.
Terus ada lagi? Maaf, satu lagi Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang mau saya tanyakan gini Ustaz, misalkan ini kan masa sholat juga masalah kenyamanan Ustaznya, masalah kenyamanan. Jadi kita itu biasa misalkan kunut atau kita biasa dengan Bismillah dikeraskan gitu Ustaznya. Tapi di masjid, misalkan di masjid kita datang ini itu atau di masjid lingkungan kita itu tidak melakukan seperti itu gitu Ustaz. Itu kan istilah kita nggak nyaman, sholat juga nggak ikhlas gitu Ustaz. Nah, sedangkan itu kita mau sholat di rumah aja, tapi kita mau mengejar keutamaan sholat berjamaah Ustaz. Yeah. Nah itu gimana sebaiknya sikap kita Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jawabannya, Anda harus melawan nafsu yang menggoda itu. Udahlah saya di rumah aja, dia nggak kunutan. Itu dilawan. Ya, untuk memperjuangkan perasaan kita, mengorbankan perasaan kita demi ramainya syiar Allah ini yang setiap 5 kali sehari semalam Anda korbankan perasaan. Saya nggak apa-apa, itu mesti nggak kunut, tapi saya tetap datang, saya sempat gabung, saya tetap berbaur dengan masyarakat situ. Anda hebat, Anda keren, Anda mendapat pahala yang sangat besar. Nah, jangan malah digembosin. Udah di rumah aja, ngapain orang nggak kunut? Nah, itu keliru tuh, keliru kayak gitu. Ada satu pemahaman yang sangat keras di tengah-tengah umat. Alah, dia orangnya ahli bid'ah, kita nggak usah. Ini Masya Allah, angel banget. Ya, keras banget. Bid'ah aja, betul. Itu pemahaman Anda. Kita buktikan bid'ah itu seperti apa. Jadi pemahaman boleh, tapi untuk eksternal harus lemah lembut dengan umat Islam. Jadi ketika Anda mengalah untuk kesatuan umat Islam, untuk ukhuwah umat Islam, Anda akan dibina rohaninya oleh Allah dengan rohani yang sangat kuat, yang sangat hebat. Begitu. Korban perasaan ini kan sangat berat, Pak. Wah, nggak nyaman nih saya. Anda lawan itu. Saya mau sholat berjamaah. Kecuali nanti kalau Anda sudah berbaur di masjid itu, ternyata yang kunut ada 50%, yang tidak kunut 50%. Boleh sharing gitu. Dengan lemah lembut, usulkan bagaimana kalau gantian gitu. Ada di masjid, contohnya di masjid kita itu 3 hari kunut, 3 hari tidak kunut. Tapi ada juga yang masjid nggak mau. Ya. Dari kedua belah pihak harus mengalah, harus betul-betul. Yang dikedepankan adalah persatuan. Ilmu boleh dalam, ilmu boleh tinggi, tetapi menghormati umat Islam dengan adab-adabnya ini lebih hebat lagi. Menjaga persatuan lebih hebat lagi. Cukup. Adik-adik nggak ada yang nanya, Dek? Ya, kalau tidak ada, ya silakan. Terima kasih Ustaz. Satu aja pertanyaannya Pak Ustaz, mengenai tadi kunut nazilah Ustaz. Jadi kunut nazilah ini sebagaimana di zaman Rasul ketika sahabat penghafal Quran dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, kemudian Rasul melaksanakan kunut nazilah dan meninggalkan selama sebulan. Kemudian yang saat ini terjadi mungkin belakangan misalnya ketika Palestina diserang oleh Israel. Nah, justru yang terjadi di negara kita, siapa sebenarnya yang atau lembaga apa yang bisa meminta agar umat Islam ini melakukan kunut nazilah, dan kapan itu perlu dilaksanakan? Karena pemahaman kami saat ini Pak, sebenarnya negara kita ini berbahaya karena sedang mendekati Cina atau komunis dalam berbagai sisi. Contoh kami di kantor di BUMN, itu Cina luar biasa. Bahkan misalnya sampai sekarang itu Hong Kong dan Taiwan yang sudah sama-sama Cina aja itu nggak mau gabung sama Cina, tetapi pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Cina bahkan untuk membangun IKN ibu kota negara kita. Nah, jadi kapan tadi kembali ke pertanyaannya? Baik. Kunut nazilah itu perlu dilakukan dan lembaga apa? Apakah MUI
atau siapa yang harus mengumandangkan kunut nazilah itu? Ya. Terima kasih Ustaz. Hadirin, kunut nazilah ini adalah disyariatkan ketika umat Islam terzolimi, disembelih, dibunuh, dianiaya, ya. Dan contohnya yang tadi udah kita sebutkan hadisnya, kaum Ro'lin dan Dakwan yang membunuh di kampung Bi'ru Ma'unah, itu didoakan oleh Nabi akan kehancurannya, akan laknatnya dari Allah Ta'ala ya kepada mereka. Tapi setelah reda, nah, lembaga apa yang menganjurkan? Harusnya pertama adalah kepala negara. Tapi kepala negara pun tidak berkomentar tentang kejadian-kejadian yang di mana? Di Palestina itu. Senyap. Atau Rohingya, senyap. Betul nggak? Kepala negara Wakanda, para Konoha itu. Wakanda gitu. Kepala negara diam. Ketika kepala negara diam, paling tidak Menteri Agama. Ternyata ini juga diam. Tidak berkomentar tentang umat Islam yang dibantai begitu dahsyatnya di mana? Di Rohingya waktu itu. Nah, ini paling tidak kita bersandarkan kepada lembaga yang tidak resmi. Kan ini tidak resmi nih, cuma gabungan para ulama aja. Ya, dia tidak ada dana APBN dari APBN untuk majelis ulama gitu kan, nggak ada. Ini patungan mereka aja dananya. Nah, paling tidak kita ikuti ulama kita dari Majelis Ulama Indonesia, karena di situ berkumpul dari ormas-ormas manapun di situ. Itu aja caranya. Nah, mengenai kekhawatiran yang Anda sebutkan, kalau udah terjadi yang gentingnya seperti betul-betul pembantaian dan sebagainya baru. Ya, kalau sekarang semogalah 2024 lebih baik lagi. Ya. Ya, sekalipun kita sudah tahu IKN 34.000 hektar, investornya dan apanya, arsitek dan ininya semua dari China gitu. Ya itu kan dari dulu. Dari dulu sejak Covid pun kita di rumah, orang Cina kan masuk terus di airport itu kan. Itu bukan hoax, itu fakta, betul? Ya, kita saat itu memang kalau kata menteri yang terkaitnya itu, dia katakan itu sudah sesuai prosedur. Ya sudah, umat Islam ngikut juga, tidak adakan pergerakan, dan itu tidak dikatakan sebagai kunut nazilah. Kecuali kalau sudah genting banget terjadi kontak fisik di satu daerah, itu baru. Seperti semuanya Natuna nih, Natuna dicaplok, diserang, baru dari situ umat Islam. Tapi semoga tidak. Ya, semoga kekhawatiran ini tidak ada. Makanya ke depan ya carilah ulama pemimpin yang cinta agama, cinta perjuangan, cinta rakyatnya, begitu ya. Supaya betul-betul kita merasakan hidup yang betul-betul makmur, sejahtera, adil gitu ya. Oke, saya tidak bicara masalah politiknya, tapi ini kunut nazilahnya. Tapi pesan saya tahun depan itu harus dihilangkan yang namanya politik cebong dan kampret. Itu udah hilang, cebong kampret udah hilang, yang ada kadrun. Ini kata-kata kadrun nggak boleh keluar, apalagi orang Islam yang menuduh itu. Memang medsos ini sangat berbahaya sekali. Ya, kalau mau pilih-pilihlah dengan kategori yang paling soleh, paling cerdas, amanah, jujur gitu udah. Masing-masing punya persepsi. Jangan berpecah belah. Kalau umat Islam berpecah belah, gontok-gontokan masalah pemilu ini, maka yang senang pihak ketiga. Pihak ketiga yang senang. Udah bersatu sama anak bangsa. Kita gembor-gemborkan itu. Jangankan dengan sama muslim, non-muslim aja kita saudara. Banyak ayatnya dalam Al-Quran. Ya. Allah kirim Nabi Hud kepada saudaranya kaum Ad, ya, wa ila adin akhahum Huda. Kepada kaum Ud Allah kirim saudaranya, padahal kafir tuh kaum Ad. Allah kirim siapa? Hud. Akhahum Huda, akhahum Soleh. Disebutkan orang kafir saudaranya Nabi Soleh, Nabi Hud. Kenapa? Itu namanya saudara setanah air. Kalau yang saudara sebangsa seagama, saudara seagama seiman, Al-Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau saudara seluruh dunia, bukan sebangsa, semua manusia bersaudara, An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi kita dengan Cina pun saudara. Kita dengan Yahudi pun saudara. Karena sama-sama keturunan
Nabi Adam. Makanya itu orang Islam yang terbaik adalah orang Islam yang dia tahajud berdoa bukan cuma untuk dirinya saja. Setelah untuk diri dan keluarga anak istrinya, ya Allah ampuni dosa saya, bapak ibu saya, keluarga saya, anak-anak saya jadi anak yang baik ya Allah. Ya Allah kasih hidayah kepada seluruh manusia. Kasih hidayah ya Allah kepada orang Cina yang belum muslim. Kasih hidayah kepada Yahudi karena mereka saudara kita, se-Adam dan Hawa. Keren itu Anda. Itu doa yang sangat keren begitu. Gitu. Jadi kalau memang betul-betul terjadi ketimpangan kayak begitu, tetap kita doakan mereka dapat hidayah. Karena mereka saudara kita juga. Tuhannya Allah. Cuma sekarang aja beda jalur gitu. Cukup hadirin. Kayaknya kalau makin malam makin ke Cina pertanyaannya. Cukup saya rasa, insya Allah pertemuan yang akan datang kalau panjang umur kita lanjutkan dengan tema-tema yang lain. Dan senantiasa kita doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita, kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, kepada bangsa kita dan kepada seluruh manusia. Diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dapat mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alaikum minkum. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.